Kita langsung lihat saja untuk match terakhir untuk di Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 untuk di minggu hari ini ataupun di hari Sabtu ini. Kita lihat di antara grup B dan juga grup C. Siapakah yang mengamankan Buya untuk match terakhir kita? Silakan. Oke, kita lihat kali ini Back to the Purgatory dan rupanya pesawat terlalu tidak adil kali ini karena diterbangkan langsung dari pertengahan antara Madhouse dengan Skylet menuju daerah Firebridge. Ini tentunya kayak bener-bener bingung banget karena perbelahan atau arah pesawat emang bener-bener nggak sesuai dengan prediksi para pemain kita malam hari ini. Jadi kemungkinan besar banyak tim yang bakal saling tabrak-tabrakan di early game. Wah, emang ini mungkin menjadi keinginan untuk seorang pilot untuk mengadu domba ke arah 12 tim yang akan bermain di match terakhir. Dan secara kalau kita berbicara masalah tidak adil, tentu tidak adil banget untuk kedua belas tim. Dan mereka merasakan yang namanya sama ketidakadilan dari seorang pilot yang memang membawa mereka ke arah kompon-kompon ataupun area tertentu. Tapi kalau kita melihat di sini sudah ada Rimo Arjuna yang bakal dipantau oleh sang kapten dari Sauza. Sudah menembakkan dengan menggunakan M14 tapi ternyata masih tertahan oleh satu krono yang diaktifkan oleh teman-teman Rimo Arjuna, Zuri. Yaps, benar. Kalau gua lihat spotlight dikit oleh posisi teman-teman Rimo Arjuna dan itu dia sudah ada Jera didapatkan begitu ya oleh Sauza. Posisi emang benar-benar sulit. Mereka berada di rumah tengah yang besar. Di belakang ada Force Raiders, di atas ada RRQ yang bakal siap menatakin mereka. Jadi ini posisi yang emang benar-benar riskan dari teman-teman Rimo. Mereka pasti bener bingung mau kemana karena udah terhimpit dua tim banget nih Bang Ford. Iya, sudah terhimpit oleh dua tim tapi secara dari coming yang dilakukan oleh seorang RRQ ataupun tim RRQ sendiri untuk ke area Force, mereka masih belum mau untuk melakukan perjalanan mereka ke arah Force karena masih terlalu awal, masih terlalu cukup cepat untuk bisa masuk. Tapi seorang Souza mendapatkan kembali headshot karena seorang Ahnaf. Tapi Darkol dari arah kejauhan sudah bersiap memegang satu senjata AWM, tapi Souza pun tertangkap oleh seorang Kimin menggunakan satu shotgun peletoknya. Langsung coba untuk ditembak. Dan akhirnya Scooper pun berhasil mendapatkan Kimin dengan menggunakan mini Uzi-nya, Zuri. Yes, mini Uzi dan ini dari Ahnaf. Last man standing, senjata Angga yang sudah bakal dipegang dan rupanya bener-bener banget. Pagi-pagi buta. Oh, taunting dulu. Scooper. Oh. Waduh, ini udah ada taunting match terakhir yang kita nggak lihat-lihat ya untuk di game pertama bahkan game kelima, dan di taunting dengan skin Evo Gun dari MP40 yang dimana Cobra ya kan, yang jadi tema untuk dari skin Evo Gunnya. Tapi balik lagi secara dari kita bahas untuk di area Force sendiri, memang First Rider sudah mengendalikan secara penuh area tersebut dan sudah mengunci pergerakan dari teman-teman Rimo Arjuna. Dan kita melihat di sini ada satu MVP dari seorang Wings yang tadi kita lihat secara permainan dia menggunakan satu AWM ataupun snipernya selalu menjadi pemain yang cukup bisa mengenai targetnya tepat sasaran, karena tadi teman-teman dari IOJ cukup kesulitan juga untuk masuk ke dalam zona gitu. Iya, benar. 3 orang sekaligus pemain Island of God diluluhlantakan Wings dengan senjata snipernya dari atas. Emang bener, dan itu kalau gua pakai senjata itu pasti bakal miss banget. Berbeda di tangan dari seorang Wings, dia menggunakannya bener-bener tepat banget, on point banget, beberapa peluru masuk dan ke take down juga daripada kawan-kawan Island of God. Namun kalau gue lihat sedikit, rupanya tadi dari Dranix sudah memberikan tembakan say hello kepada Siren GPX yang berada di rumah 13 House-nya nih Bang Ford. Iya, say hello saja dan memberikan yang namanya tembakan pengusiran ke arah daerah territorial defense yang dimiliki oleh Siren GPX. Karena di sini Siren GPX benar-benar mau ibaratnya mengatasi yang ketusun yang bakal terjadi untuk tusun lagi di game terakhir kali ini. Dan ya kalau dari segi posisi ataupun standing round tadi kita lihat mungkin dari tim Siren GPX masih belum bisa mendapatkan posisi teratas, karena kalau kita lihat tadi juga di area peringkat pertama aja ada RRQ ya, ada RRQ, ada IOG yang secara mereka sudah mendapatkan 2 peringkat teratas dari standing round sementara. Iya, betul. Jadi ini ada PR besar banget bagi teman-teman Dranix, dan ini dia standing round kelimanya, di mana RRQ masih kokoh di atas dengan 67 poin, tapi masih dibayang-bayangi juga oleh Onyx dan ada Island of God yang emang kalau gue lihat poin mereka ini nggak terlalu jauh nih Bang Ford. Nggak terlalu jauh, tapi ya balik lagi kita akan melihat apakah Siren GPX akan mendapatkan keberuntungannya dia untuk yang dimana kalau kita lihat di sini ada Dranix yang kalau kita lihat dari standing round Island of God lagi berada di peringkat ketiga nih. Kalau Dranix dan nabrakan ke arah Island of God, ini akan menjadi angin segar untuk teman-teman dari Siren GPX bisa mendapatkan 17 poin untuk hari ini. Iya benar, ini
bisa jadi satu momok banget, satu momok yang ditakutkan oleh teman-teman Alien Afghan ketika mereka diratakan oleh Dranix. Dan tentunya ada beberapa evaluasi lagi kalau sampai Alien Afghan diratakan oleh Dranix. Dan juga kali ini lebih tepatnya di sisi lain Red Bull Rebellion bakal berpapasan dengan teman-teman Aero, di mana di belakang sana satu playernya udah harus ditumbangkan, didapatkan satu eliminasi. Beng berada di bawah, lemparkan satu granat masang dari Mr. Home, bakal meledak tetapi hanya meletup di atas bebatuan dan di ending dulu dari seorang bestonya. Jadi ini posisi yang emang bener sulit Bang For ya bagi teman-teman Aero MBR-nya, karena mereka udah bakal bingung mau kemana. Bertahan juga pasti bakalan di-distract oleh teman-teman Aero, dan bergerak tarik mundur pun bakal ditatakin juga kali ini Bang Iya, For. dan kita lihat di sini dari seorang Halcyon sudah melakukan lepas peluru dengan menggunakan VSS-nya. Damage persen sudah mulai terasa oleh satu pemain dari RBR. Dan kalau kita lihat juga di arah POV minimap tentu ada First Rider yang juga lagi mencoba untuk melakukan scrapping dari area campsite. Tapi setidaknya di sini memang kalau kita melihat ataupun pembahasan yang mungkin sudah dijelaskan oleh seorang Azuri, memang sangat sulit banget posisinya. Dan ternyata ada satu lineman yang berhasil terplan dan akhirnya mengenai seorang Mr. Ham yang nyaris saya terkena down. Tapi sudah ada kerana yang diaktifkan, bahkan coba untuk di follow up, dipasang satu gol di sana, bahkan coba untuk terobos, tapi Beng tidak mampu untuk bisa menahan tembakan dari double vector yang digunakan oleh teman-teman dari RBR. Yap, Mr. Home emang benar-benar tepat penggunaan senjata double vectornya, dan juga itu emang benar posisi sulit ya Bang For ya. Kalau kita lihat dari Aero MBR juga tadi, dia memaksakan dirinya untuk dikorbankan sehingga dari Halcyon ini bisa tarik mundur lagi agar mengamankan placement poinnya. Dan ini menurut gua adalah salah satu keputusan yang bijak digunakan oleh teman-teman Aero MBR. Iya, dan di sini gua sangat bisa ngelihat ya, di sini Halcyon sendiri udah berhasil sukses untuk menarik mundur posisinya dari arah rumah apung kayu, dan akhirnya bisa nge-regroup ke satu playernya lagi. Dan tadi satu apa ya ibaratnya, satu agresi yang dilakukan oleh Besto memang mendapatkan pengaruh yang cukup besar untuk seorang Halcyon dari Sakamten Aero MBR bisa menarik arah belakang. Jadi artinya apa ya, pengorbanan dari seorang Besto sangatlah berimpact untuk seorang Halcyon bisa kembali lagi dengan satu temannya. Tapi kalau kita melihat di sini sudah ada Onyx Olympus yang dimana sudah mendapatkan gempuran ledakan explosion yang dilakukan oleh satu tim dari The Prime, yang dimana kalau kita juga dari seorang Tayo didapatkan oleh seorang Limzi, yang dimana kalau kita lihat juga sudah berhasil untuk di ending arah lobby, sementara Amerta sudah bersiap di tangan menggunakan senjata dari Japek, tapi justru malah ada satu granat yang connect dari seorang Gare menuju ke arah Amerta. Zuri. Yes, namun Amertanya udah di ending begitu ya, satu ditukar satu kali kawan-kawan. Ani kamu tinggal lihat, namun First Riders bakal Jen kami datang dengan senjatanya. Kali ini dari belakang digempur pula. Jizya kali ditumbangkan begitu aja. Namun Gare masih coba memantai dengan senjata Mega 7, menyisakan dirinya last man standing. Namun kali sudah ada Anca mencoba mencari lagi di mana pergerakan. Rupanya dua orang dulu lantakan, menyisakan satu player lagi. Dan kali ini TP lebih memilih untuk menghindari pertempuran agar tidak ditusunkan karena Gare benar-benar terancam. Turun Anca kali ini bakal memberitahu lagi di mana bakal digabung dengan senjata shotgun yang miskapnya. Namun kali bakal ditaite, disinte, digengbeng, dan rata Onyx Olympus di posisi ke-10. Waduh, tapi di sisi lain pun Aero MBR juga nggak bisa bertahan dengan dua pemain tersisa yang dimana memang mereka harus finish di peringkat ke-11. Tapi setidaknya di sini First Rider mendapatkan timing yang tepat banget ketika dari tim Onyx Olympus dengan juga The Prime yang lagi berperang di arah rumah batu. First Rider bisa mempreteli satu persatu pemain dari Onyx Olympus, dan akhirnya Gare yang berjuang sendirian menjadi pemain terakhir untuk Onyx Olympus harus diratakan oleh First Rider. Dan dari The Prime menurutku juga menjadi satu tim yang bagus banget untuk dari keputusannya ketika memang dia tahu dari segi manpower dia sudah kurang 2 orang, dan ketika memang mau dipaksakan pun juga tidak akan berbuah hasil yang baik untuk teman-teman The Prime. Makanya The Prime sendiri karena sudah berbeda kepentingan, yang dimana kalau kita lihat dari grupnya sendiri dari The Prime sadar bahwa mungkin mereka juga sudah hafal ketika memang melihat ini ada satu baju identik yang mungkin akan menjadi hal yang menurutnya bakalan jadi apa ya, kerugian untuk tim dari The Prime gitu kan. Iya, betul banget. Jadi The Prime lebih emang memutuskan tarik mundur. Tapi lu notice gak sih Bang, di round kali ini, di round ke-6, Force Raiders udah dapatkan mental mereka lagi setelah mereka ngeratain Rimo Arjuna di early fight, dan dia pede nih natakin dua tim yang saling berperang di area rumah rusak di dekat field tadi.
Iya. Dan dia berhasil dapatkan kill 3 loh dari teman-teman Onyx. Waduh, dapetin 3 kill dari tim Onyx Olympus yang dimana satu pemainnya lagi tadi diamankan oleh The Prime tadi ya. Yang Betul. dimana juga The Prime harus membayar mahal banget dengan satu pemain yang berhasil didapatkan dari Onyx Olympus, tapi temannya ditukar dengan 2 orang saja. Jadi Ya. artinya ini harus menjadi satu keputusan yang lebih berhati-hati lagi untuk The Prime bisa mendapatkan zona-zona selanjutnya. Dan kita melihat di sini POV dari RBR mendapatkan 4 poin kill yang dimana kalau kita lihat mereka sudah dapetin 2 pemain dari IRA MBR dan 2 Betul. pemain lagi kita nggak tahu dari mana, tapi setidaknya sudah ngantongi satu squad lah. Iya, betul. Jadi ini ibaratnya poinnya udah bagus banget bagi teman-teman Red Bull. Jadi tinggal mengamankan placement aja. Dan kalau kita lihat di zona yang kedua bakal menyusut 30 detikan lagi, itu masih ada 9 tim yang bertahan hidup dan ada 34 orang yang bakal berjuang. Dan kali ini Kings bakal menggunakan 2 vehicle-nya bergerak dari area Quarry seperti biasa dan menuju daerah zona. Kemungkinan zonanya berada di area 13 House, dan di sana sudah ada dihuni oleh teman-teman Alan Afghan yang emang stay along di area situ, memukul mundur atau memindah Dranix untuk berpindah tempat. Oh my god, berarti ada pengusiran secara halus dari teman-teman Island of God yang berada di area Brasilia 16, dan ternyata dari sini Dranix memang diusir ke arah sisi kanan dari dari tempat Brasilia. Tapi di sini kembali lagi kita munculkan yang namanya ini ada dapat item gratis yang bisa kalian dapatkan juga ntar di final week ataupun di minggu depan. Jadi buat kalian langsung aja tonton, jangan lupa kalian ramaikan juga, karena kalau misalkan dari view-nya tembus sampai 450.000 viewers itu akan mendapatkan item ini secara gratis dan akan dikasih redeem code-nya ya. Iya, betul. Jadi di Free Fire Master League Season 4 itu nggak cuma player yang dapatkan hadiah, viewers pun bakal dapat berupa inilah contohnya. Di sana udah terlihat tuh sudah ada beberapa karakter dan juga ada tas di sana, ada skin pet dan juga bahkan ada 2 voucher yang tentunya kita nggak asing lagi ini Bang For ya. Jadi segera ramaikan, segera ditonton, dan juga pasti tentunya bakal ada caster-caster kece yang menemani kalian di final week besok. Iya, tapi kalau kita lagi back to the game di mana sudah ada tim EVOS yang ditatakan oleh TP dari itu RR9 menggunakan double baretanya. Tapi nyatanya justru dari 2 pemain EVOS berhasil mendapatkan satu compound ataupun satu obstacle permanen batu besar, di mana kalau kita lihat juga Abu sudah mulai terpantau lagi, satu tembakan mulai dilepas tapi ternyata masih belum bisa connect ke arah pemain yang dimana EVOS Divine lagi sulit banget untuk masuk dalam zona selanjutnya. Iya, bener. Jadi ini dari EVOS Divan niat mereka ingin mengamankan Tayo nih. Ya. Tapi rupanya di Tayo sudah ada tim TP dari Hayo dan Tuar Arnen, dan yang mana Tuar Arnen kalau kita spot tadi berhasil menculik MR05. Jadi itu adalah informan banget ya, dan juga kali ini sudah ada anak Sugi yang digunakan, satu purnya masuk ke arah Abu. Jadi itu benar-benar memukul mundur teman-teman EVOS Divine. Rupanya tidak, ingin disambangi, ingin digeber 2 orang ini Bang For. Oke, bakal coba untuk digeber, dimana kalau kita lihat sudah ada glowal yang dipasang satu persatu menuju ke arah rumah kuning. Abu sudah mulai turun dari motornya, langsung terobos. Jadi didapatkan oleh seorang Mister 05 dan akhirnya Abu langsung melakukan eliminasi secara instan kill ke arah pemain tersisa dari The Prime, yang dimana hanya tersisa 2 orang saja. Waduh, awalnya TP nge-distract EVOS, tapi EVOS nggak gentar, malah melakukan agresi 1 M79 dari MR05, memakan 1 korban. Dan tentunya dari Abu udah nyadar itu, menggunakan dan memanfaatkan resource senjata dapeknya, maju begitu aja dan udah diratakan teman-teman dari TP. Namun kita berpindah POV ke arah teman-teman RRQ dengan Force Riders, yang mana dari kedua tim ini bakal saling memanas. Tapping ladder sebelah kiri, di mana sekarang tuh mau dari seorang Darko, sementara Pacman mencoba untuk bergerak maju. Regalot masih menggunakan mobilnya, dan juga kali ini sudah ada Valesnya udah Sinte. Namun dari belakang Double Vector bergerak juga. Legailot kapten terkali buka bumi, kali mencoba untuk raih satu orang didapatkan juga senjata Shotgun dan Barrel mencoba untuk revive dua temannya, nggak mau mengambil kerugian. Dan itu dia Force Ridersnya rata dan juga cepat secepat kilat. Granat digunakan oleh MR05, Encang Regi mengeliminasi RRQ. Waduh, ini timing waktu yang tepat banget dari EVOS Divine habis ngelatain The Prime bergerak, melihat ataupun mendengar ada notif tanda panah merah yang terjadi di area compound ini, di area open field menuju ke arah campsite. Mereka melihat banyak sekali pop-up global yang terjadi antara tim First Rider dan juga RRQ, dan pada akhirnya satu posisi ketika dari RRQ menang melawan First Rider, ada penumpukan 3 pemain dari RRQ, dan akhirnya pun Encang Regi tepat sekali melemparkan satu granatnya dan langsung meratakan teman-teman dari RRQ. Yaps,
itu satu momentum yang tepat digunakan oleh teman-teman EVOS. Dia sadar dua tim saling berperang dan tentunya baru aja RRQ rata. Dia melihat satu momentum yang tepat untuk melemparkan granat. Namun kita berpindah ke arah campsite-nya. Dan kali sudah ada Siren GPX berjumpa dengan Red Bull Rebellion, di mana Justin udah melempar beberapa granat ke depan. Namun dari belakang Justin ditatagi rupanya teman-teman EVOS. Dari belakang MR05 lagi-lagi Changreki berhasil mendapatkan Justin. Namun juga kali ini Serah mencoba untuk jam lagi dia siap dia bukan satu orang. Dia bisa ditumbangkan begitu aja. Misalnya last man standing di belakang sana mencoba untuk teras digeber di mana dijatuhkan dua orang sekaligus. Satu ditukar satu lebih tuannya. Namun kali mencoba untuk reviving dulu dan Siren GPX serata di tangan Red Bull. Dan juga lupanya di sisi lain EVOS udah mulai tarik mundur gak mau join commit lagi. Aduh, ini dari Siren GPX gagal untuk bisa menyusul pengejaran poin yang dimiliki oleh Island of God, yang dimana Island of God sendiri masih bertahan sampai di circle sekecil ini. Dan tentu ini dari Island of God, kalau kita melihat dari kamera kita, tentu ada posisi yang tertahan oleh teman-teman EVOS Divine yang berada di rumah batu. Dan Island of God mau nggak mau kalau mereka memutar lagi ke arah kanan, itu akan secara posisi mereka akan terhit dengan cukup luas dari vision yang didapatkan oleh teman-teman dari Kings ataupun dari Dranix Esports. Yaps, dan kalau kita lihat Kings emang bener bakal mengamankan satu kompon tenda. Dan juga di sisi sebelah kiri Dranix pelan-pelan beranjak masuk. Begitu pula Kingsnya udah mulai coba untuk tapping. Namun kali ini sudah Azril bener aja dijatuhkan. Dan juga Jamra menggunakan satu senjatanya. Namun headshot oleh Black Dranix dari sisi sebelah kiri. Dan juga di ending begitu pula Mr. Home juga didapatkan oleh MR05. Namun kali di sisi lain ada Street mendapatkan Joy. Kali Grande Sarok Razor. Kali ini meletup bala ninja dorong di besar kacau. Razor kali borongnya juga didapatkan. Namun Dranix bakal coba untuk diras. Kings kali ini di mana Red Bull dieliminasi di posisi 5 dari belakang saudara memberikan tembakan belasan kemana Kings kali ini bakal coba untuk berduel menyisakan satu player lagi di ending dulu. Dan rupanya satu player dari Dranix bersembunyi di dalam pertendaan. Aduh, bersembunyi di dalam satu tenda yang memang sangat sulit banget untuk bisa memenangkan pertempuran. Tapi kalau kita lihat di sini ada dua tim, EVOS Divine berduel dengan Island of God, di mana kalau kita lihat sudah ada spam granat yang dilakukan. Seorang Bion tertangkap yang menjadi satu fragile dari tim IOG. Dibalas oleh Mr. 05 dengan penggunaan pelontar yang on point, langsung mengenai target ke arah pemain yang tersisa. Tapi kalau kita lihat juga sudah ada tembakan-tembakan dari jauh Kings Esports, yang dimana kalau kita terus memberedel teman-teman EVOS Divine yang terlihat salah Street tertembak. Dan ternyata justru di belakang sana ada pemain Dranix yang cukup menyulitkan teman-teman Kings Esports dan akhirnya menculik dua orang sekaligus dari King Esports Azuri. Yap, sekali ini sudah MR05 mencoba gerak maju. Dranix dieliminasi di posisi kedua. Namun kalian bingung dari seorang MR05 bakal coba untuk dilakukan karena seorang Raf bersembunyi balik duanya. Di mana di luar dan rupanya EVOS Divine berhasil mendapatkan buyanya di round ke-6 sesuai kata-kata dari Not tadi. Wow, Wow, ini sesuai dengan permintaan ataupun